Balawi dari Indonesia. Tunggu sirkam Balawi dari Indonesia. Nanti akan kita hadir ke arena, kita turunkan secara paksa Habib Syekh dari panggung dan kita usir dari bumi Belambangan. Kita akan membawa masa ya, Haji ya? Ya. Ketika hari nanti akan membawa masa banyak ya berarti? Ya, untuk bisa menurunkan itu. Iya, sekarang ini ada pasukan yang sudah kemarin kita beat, itu sudah siap. Insya Allah ini ada tambahan-tambahan lagi. Ini dari kelompok PKL juga akan beserta ikut. Ya, nanti kita tunggu, nanti kumpul di titik. Hari ini kan apa masih di Maron atau dipindah? Tetap di mana ada retigular, kita akan hadir di sana. Ini untuk semua kawan-kawan. Kita sudah berwasiat sama keluarga. Ya, untuk kawan-kawan PWI, tolong kondusif. Tadi semua permohonan yang dua sudah. Yang dua satunya, sebutkan Ya. nanti belum tadi. Yang satunya sudah dilimpahkan Aang ke pengacara. Nanti yang akan ngeberesin semua pengacara proses. Jadi kami atas nama PWI udah mewakilkan semua urusan Aang ke pengacara. Yakin Pengacara kita. Ini pengacara-pengacara kita. Pengacara yang tidak cukup Abbas ya. Nah, terus untuk yang sekarang tolong jaga adab. Tolong jaga akhlak, etika. Ini udah dikabulkan dua-duanya ya. Siap. Siapa kita? NKRI Indonesia. Pancasila. Wali Songo, Muhammad. Rungkan. Satu komando. Wah, wis. Satu komando. Orang situ ada di. Ya, berarti pengajian sih berjalan, tapi kita penceramanya bukan. Jadi Hanif gagal. Rizik gagal. Bahar sumpit. putar pulang. Putar pulang. Foto. Balik, putar balik. Boleh mengundang. Tidak boleh ada Habib di sini. Berurusan sama saya. Putar balik. Tidak boleh ada Habib di sini. Kita tidak boleh ada Habib. Putar balik. Putar balik, Habib. Putar balik. Habib putar balik. Ini Pak orangnya. Memalsukan nasab Rasulullah dan membelokkan sejarah bangsa. Dua, menghentikan dan melarang segala aktivitas dakwah tanpa alawi yang dinilai merusak akidah dan provokatif melawan pemerintah. Tiga, secara tegas dan tuntas memohon membersihkan situs sejarah palsu, makam, prasasti dan bangunan sejarah lainnya. Karma, ya, kartu karma. Kan saya sudah bilang, tahun 2025 ini hati-hati dengan tahun karma. Mulutmu harimau, ya, dibayar kontan dengan karma. Apa yang kau lakukan itu yang akan kalian dapat nantinya. Ya, di sini kartu karma mengatakan pada Bapak Rizik dan Bapak Bahar beserta golongan-golongan habaibnya, ya, mengatakan kepada mereka, ya, apabila kamu mulai kehidupanmu dengan berbohong, maka akan berakhir dengan kehancuran. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Acan yang akan membuka tabir misteri untuk nasib Rizik dan Bahar beserta golongan Ba'alawi di tangan Kiai Pribumi Nusantara. Gimana apa kabar, Ki? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ya, Bagaimana Mas Jawir hari ini, sehat? Mas Jawir sehat pangestu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Nah, siap untuk membuka
tabir misteri nih Ya, Kiki. insya Allah Insya Allah. kita coba Oke. nanti. Betul Ya. sekali. Baik, untuk kakak-kakak semuanya, para penonton Nippon Pintu Misteri, saat ini memang dunia Indonesia banyak sekali hal-hal yang bermunculan ya, Rek, ya. Dan mungkin ini banyak sekali, beberapa mungkin ada yang pro dengan tayangan ini yang membahas mengenai Rizik dan juga Bahar, dan pasti juga ada yang kontra, yang tidak menyukai. Iya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, seperti biasa saya ingin mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton video ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, diberikan keselamatan dunia akhirat, dan diberikan kebahagiaan di bumi ini. Semoga doa-doa saya, doa-doa terbaik saya untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Tetap berbuat baik ya, karena tahun 2025 adalah tahun karma. Nah, itu tadi ya, Ya, sebuah tahun karma di 2025. ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal ya di tahun 2025. Bagaimana nasib? Ya, saya tidak bilang Habib di sini, saya bilang Bapak Rizik dan Bapak Bahar beserta golongan-golongannya. Ya, bagaimana nasibnya di tangan Kiai Pribumi Nusantara. Gitu Kiki ya. Nah, ini kalian juga pasti sudah banyak menonton gitu ya. Sebenarnya kalau menurut Mas Jawir pribadi ya, menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik tidak ada masalah. Namun kembali lagi, apabila agama ditunggangi hanya untuk sebuah kepentingan ya, kepentingan seorang, sebuah klan, dan bahkan ada beberapa hal ya yang dilencengkan, itu yang tidak benar ya. Mungkin kalian biarin aja dong, sama-sama belajar, sama-sama baca, bukan pada itunya. Tapi kalau kembali lagi kan, memang kalian mau dididik dengan sesuatu hal yang bersifat anarkis, enggak kan? Nah, kalian aja kalau seandainya sekolah diajari oleh guru-gurunya yang anarkis, kalian aja protes. Sama ya, ini tidak hanya sekedar bagaimana seseorang belajar agama, tapi bagaimana orang itu bertanggung jawab terhadap agamanya gitu loh ya. Kalau dengan melencengkan sebuah sejarah, bahkan Wali Songo aja dilencengkan sejarahnya, nah itu kan udah nggak bener ya. Ini bagi Mas Jawir, tapi kalau bagi kalian, nah terserah. Ya, kita akan coba ya menerawang, kita akan kupas tuntas, kita akan membuka misteri dari Bapak Rizik dan Bapak Bahar beserta golongan-golongan habaib-habaibnya ya. Bagaimanakah nasib mereka di tangan kiai kita ya, Kiai Pribumi dan Nusantara. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawang lebih dalam, seperti biasa hari ini saya menggunakan parfum aura dulu ya, untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, sehingga penerawangan hari ini berjalan dengan baik. Karena kegunaan dari parfum aura ini untuk membersihkan energi negatif dan membuka aura positif. Nah, Mas Cendol, parfum sang jagat dulu. Ya, wajah selalu saya gunakan Banyu Mustika untuk membuka aura wajah. Banyu Mustika aura wajah, ada tetesan mustika, bukannya gratis skor. Ya, kita akan lihat bagaimana nasib mereka, para habaib-habaib yang di tangan dari Kiai Pribumi. Oke, saya akan membuka 3 kartu. Wow, kartu pertama karma, kartu kedua cinta, ketiga keadilan. Ya, saya akan buka 1 kartu, yaitu kartu karma. Nah, inilah yang akan terbuka pertama. Karma, ya, kartu karma. Kan saya sudah bilang,
tahun 2025 ini hati-hati dengan tahun karma. Mulutmu harimau, ya, dibayar kontan dengan karma. Apa yang kau lakukan itu yang akan kalian dapat nantinya. Ya, di sini kartu karma mengatakan pada Bapak Rizik dan Bapak Bahar beserta golongan-golongan habaibnya, ya, mengatakan kepada mereka, ya, apabila kamu mulai kehidupanmu dengan berbohong, maka akan berakhir dengan kehancuran. Ya, karena karma akan menemuimu tepat waktu yang sudah ditentukan. Dengerin deh. Ini dia. Tuh. Ya. Saya ulangi lagi, ya, biar pada mendengar semuanya. Iya. Karma. Ya. Jika kamu memulai kehidupanmu dengan kebohongan, maka ya akan berakhir dengan kehancuran. Ya, kehancuran. Dan karena karma akan menemukan waktu yang tepat untuk menemukanmu. Tuh, ya. Gak bakalan bisa menghindar. Ibaratnya kamu lari ke lubang semut pun, karma itu pasti akan mengikuti, ya, Ki. Ya. Dan akan menghancurkanmu di saat yang tepat. Ya, kita lihat kartu yang kedua. Oke. Ini kartu tarot saya menggambarkan akhir masa kejayaanmu. Ya, jadi siap-siap ya. Inilah akhir masa kejayaanmu. Ya, berdua laki-laki dengan satu wanita yang berpakaian seperti ini. Nah, ya, sudah kelewat batas. Inilah akhir masa kejayaanmu, di tepatnya di tahun 2025 ini. Allah murka. Banyak kebohongan-kebohongan yang akan terungkap. Salah satunya, ya, Tuhan sudah membuka semua aib-aib kebusukanmu tentang agama Islam. Karena kalian sudah lepas kontrol untuk membelokkan sejarah-sejarah yang sudah paten, yang ada, yang nyata dan benar. Kalian belokkan demi untuk kepentingan golongan-golongan kalian sendiri. Wali Songo itu semua habaib kecuali Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga bukan, ibunya Syarifah. Ya, Tuhan murka sayang. Oke lah, kalian bisa menutupi dengan manusia-manusia lainnya. Tapi pada saat waktu sudah tepat, kebohongan itu akan terungkap. Ya, kebohongan sudah terungkap semuanya. Dari awal kasus ini dimulai dari awal kasus perzinaan. Dari Bapak Rizik ini awalnya terbongkar satu persatu. Ya, itu Allah sudah membuka semuanya. betul. Ya, jadi apabila di luar sana sudah ada kuburan palsu, ya, mereka buat kuburan palsu, mereka buat hadis-hadis palsu, mereka buat sejarah-sejarah palsu yang mengembangkan ulama dia menjadi mulia. Itu salah sayang, ya, itu salah. Ini Tuhan yang sudah turun tangan sendiri. Nggak boleh. Kebohonganmu akan berakhir dengan kehancuran, seperti yang kartu karma tadi. Ya, jadi mau lari kemanapun, sudah habis masa aktifmu. Saya pastikan kejayaanmu, ya, di tahun 2025 ini telah berakhir. Drama kolosalmu telah berakhir. Sudah tidak ada lagi yang namanya bisnis-bisnis kuburan palsu. Tidak ada lagi yang namanya dakwah-dakwah dengan pembayaran besar dan makanan-makanan enak, dengan party-party, dengan musik-musik yang jedam-jedung, dengan tarian-tarianmu tidak ada. Berdakwah ya berdakwalah, karena setahu saya ya, yang namanya Habib atau Kiai segala macam, mereka itu malah memberi, bukan malah meminta. Pengikut-pengikutnya ya, memberikan hati yang tenang ke umat-umatnya. Ya, itu. Nah, ini malah provokasi, sudah akhir dari zamanmu. Gitu ya, Ki, ya. Sebenarnya tidak hanya pada provokasi loh ya, rakyat. Di sini kan ada sesuatu hal yang diselenteng-selentengin ya. Dan ini nanti mungkin ada, ini artinya karena Mas Jawir pernah lihat ini ya, ada seorang Habib yang muda ya mengaku mempunyai kiswah Rasulullah ya. Astagfirullahaladzim ya, itu loh ya.
akal sehat saja. Mas Jahir nggak pinter agama. Iya. Kalau menganggap bahwa kiswah itu kiswah Rasulullah, terus kemudian ditunjukin sama orang kanan kiri ditarik-tarik. Hei, bendera pusaka Indonesia aja yang merdeka dari tahun sampai sekarang itu udah rapuh. Lah ini kiswah Nabi Muhammad yang ketarik sana sini sini. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, ini kan udah nggak bener. Jadi itu tadi, sudah waktunya sudah selesai. Ya, siap-siap, kalian waktunya sudah selesai. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin. Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi. Dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya, yang mana kemarin juga saya melihat kunci Ka'bah. Ya, Ka'bah ya. Kunci Ka'bah, mencium kunci Ka'bah. Ya. Ayo. Dengan kejadian seperti ini, Ayolah. para umat Islam Iya. yang masih pecah belah, dibukakan oleh Tuhan pikirannya, disadarkan lagi, oh iya saya salah jalan. Ya, Ayolah. masih banyak kiai-kiai kita di luar sana yang mempunyai budi pekerti, akhlak yang baik banyak sekali. Benar. Yang mereka mempunyai pengalaman agama luar biasa. Betul. Ya, itu tadi. Baik, yang ketiga, wanita keadilan. Ya, ini akan muncul. Sudah tidak punya taring lagi ini sebenarnya ketuanya ini, yang namanya Bapak Rizik. Maaf ya, saya panggil Bapak Rizik karena Habib itu terlalu mulia. Ya, begitu juga kalian para Habib-Habib yang merendahkan kiai-kiai kami, yang mengatakan satu kepala Habib lebih mulia daripada 7 kepala kiai. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia malas buat cari tahunya. Ya, dan juga mengatakan satu kaki Habib yang kotor, yang penuh dosa akan lebih mulia daripada 70 kiai. Maaf, ya, itu saya tidak terima karena kalian sudah merendahkan kiai-kiai kami. Ya. Ustaz tak punya akhlak, Ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Nah, ini tadi, ya, keadilan akan keluar di sini. Ya, doa-doa para kiai-kiai di luar sana diijabah oleh Tuhan, sayang. Ya, diijabah oleh Tuhan. Dan akhirnya terjadilah. Ya. Nih, keadilan ini akan keluar. Yang mana sudah tidak punya taring lagi yang namanya Bapak Rizik dan Bahar. Ya, oke lah, di Orde Baru kalian bisa memegang itu semuanya karena di belakang kalian adalah deking-deking oknum-oknum pejabat dan oknum-oknum pemerintah yang mendirikan. Tapi di era sekarang ini bukan zamannya kalian lagi yang gampang sekali mengadu domba untuk pengalian isu untuk satu hal. Ya, tidak zamannya lagi. Inilah kena batunya. Ya, ini kena batunya. Ya. Yang kalian anggap bisa untuk memanas-manasin umat Islam untuk membuat huru hara dengan satu tujuan, ya, tidak seperti itu. Kalian tidak bertaring lagi.
Kalian adalah macan ompong yang tidak punya taring, yang kalian anggap masih berkuasa. Tidak, ya, tidak. Ya mungkin ada segelintir dari saudara-saudara kita yang masih terpengaruh untuk ini semuanya, tapi yang lainnya tidak. Terbukti ini semuanya. Ya, terbukti kalau kalian sudah tidak punya kekuatan lagi. Satu persatu Tuhan akan hancurkan. Karena sebenarnya saya lihat sini, Tuhan itu sudah menghancurkan secara mentalnya. Sebenarnya sudah tidak ada kaki lagi. Sebenarnya sudah tidak ada tangan lagi. Tidak ada kemampuan lagi. Ya, nah sudah. Kalau sudah Tuhan memberikan seperti itu, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan lagi untuk memprovokasi orang-orang. Satu, sadar insaf, perbaikan diri. Tapi kami sebagai umat-umat Islam tidak akan percaya lagi, karena ingat ya, hati-hati orang yang sudah pernah memporak-porandakan Islam, ya, menjadi provokator, ya, terus datang dengan penampilan baru dengan jauh lebih baik, jauh lebih mulia. Dia pencitraan, hati-hati. Ingat ya, ular yang ganti kulit itu akan lebih besar dan lebih berbisa. Tuh, dengerin ya. Nih ya. Apabila nanti itu si Pak Riziknya berkamuflase kayak bunglon gitu berarti. Iya, hati-hati ya, karena akan keluar dengan strategi pencitraan jauh lebih baik, dakwanya bagus. Hati-hati. Ya ular tetap ular ya ular ya. Ya, kartu tarot menggambarkan ya, ada 4 orang yang sedang pesta. Ini dia. Ya, kita baca karakter dari golongan-golongan Ba'alawi ini. Ya, dari Bapak Baharnya, dari Bapak Riziknya, dan golongan Habaib Ba'alawi. Karakter yang terlihat dari kartu tarot ini, ya, mereka itu jauh dibandingkan orang-orang pribumi. Orang pribumi, ya, mereka orang-orang pekerja, ya, bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Kartunya. Mereka itu sebenarnya identiknya mempunyai gen, ya, malas. Ini pemalas. Mereka itu. Ya, malas bekerja, malas, yang kerja berat-berat itu malas. Maka kenapa daerah-daerah sana kebanyakan miskun. Dibandingkan dengan kita yang pribumi, jauh kita banting tulang untuk mendapatkan hasil halal. Nah, mereka punya jalur untuk masuk ke Indonesia. Jalur yang masuk ke Indonesia, masuk ya, karena di tanah air Indonesia ini bahagia nanti, ya, bisa membodoh-bodohin orang-orang Indonesianya. Di buminya dibodohin. Mereka hanya punya modal jubah, tongkat, jenggot panjang, sama bahasa Arab, sama sorban. Itu modalnya untuk masuk tanah air. Tuh, ya, karakternya jauh dari kita. Ya, itu udah masuk sini seperti surga bagi mereka. Betul. Ayo pribumi, sadar. Ya. Yang mana kerjaannya kalau tidak ada kerjaan, menari-nari. Ngoten iki ya. Party-party ngoten iki ya. Ya, kalau di dakwah, kalau orang datang baru, itu akan dikenalkan nih. Dikenalkan oleh si Habaib yang lainnya. Oh, ini keturunan dari ini bin ban bun. Ya, sampai sampai kalian sendiri pasti bingung, bener nggak sih? Sampai ujungnya keturunan Nabi. Akhirnya ujungnya darah yang tertetes di dalam tubuhnya adalah darah Nabi. Ridhonya ridho Nabi adalah ridho mereka. Nah, itu jual itu biar dapat kepercayaan, dapat ceramah, uang besar, makan enak, dihormatin, diseganin. Beda di Yaman, ya, jauh beda di Yaman. Mulai dah membuat halusinasi, membuat umat-umat yang lainnya percaya dengan halusinasinya. Sudah cukup, dramamu sudah selesai. 2025 ini selesai. Gak usah halu-haluan lagi ya. Waduh. Ya. Ya, kita lihat kartu yang ke-5. Ya. Ini hati.
Ya, inilah. Hati tidak bisa dibohongin. Kartu dari Oracle. Ya. Siapa namanya? Saya lupa. Pak Rizik. Tidak masuk di mulut saya. Bapak Rizik dan ya, Pak Bahar dan Pak Rizik ya. Habib lainnya. Udah coar-coar, ayo kita perang. Asa golok, asa perang, asa pedang kalian. Kita akan perang. Pakai basoka. Pakai basoka. Ayo kita perang. Berharap minta dukungan. Kalau kalian tidak mendukung berarti kamu bukan Islam. Nah, itu salah nih. Ya. Orang-orang seperti itu sebenarnya orang-orang pengecut. Ya, sekali ditantang anyep. Nggak ada. Saya lihat di sini Bapak Rizik kok nggak ada bawa-bawanya di Indonesia ya? Apa umroh lagi? Oh, kok nggak ada ya? Hari seperti itu. Nggak ada tuh. Di Indonesia nggak ada nih. Dicari orang kan Niki. Kenapa Niki? Ya. Gembar-gembor. Oh, kayak ngasih pancing. Masih pancing. Ya udah, nanti saya panas-panasin dulu pengikut-pengikut saya. Nanti mereka panas, berantem lah mereka. Nah, saya kabur dulu nih. Jadi masang pancing. Nunggu acak-acakan. Giliran ditantang, ciut, anyep. Nggak ada saya lihat-lihatnya di Indonesia. Apakah umroh lagi? Kebiasaan lama, Pak. Kalau ada masalah pasti kabur. Ya, jangan pernah memancing-mancing ya orang pribumi. Karena leluhur-leluhur kami adalah pejuang semuanya. Pernah melewatin perang tanpa halusinasi, tanpa mengaku-ngakuin. Makanya kalau Bapak Rizik ya menantang pribumi untuk perang, Bapak salah. Kamilah rajanya perang. Kami rela menaruhkan jiwa dan raga untuk negara, bahkan untuk agama kami. Bapak salah. Bapak jangan juru kami perang dah. Bapak jangan perang. Bapak perang nafsu aja nggak bisa dengan wanita yang diduga mesum kemarin, nggak bisa. Ini mau perang beneran, mau perang fisik. Nggak salah Bapak. Bapak harus bisa memerangin hawa nafsu dulu dengan wanita-wanita. Yang itu bukan wanita, kalau wanita lebih dari satu ya. Satu aja. Satu aja. Wanita namanya siapa? Yang udah itu ya. Farida itulah. Nah, seperti itulah pokoknya. Nah, selesaiin aja dulu itu. Ya, itu jangan bilang perang kalau ujung-ujung di belakang layar. Maju dong di depan. Katanya sudah perang di mana-mana. Silakan bisa dicek data. Habib Rizik pernah perang di mana? Habib Rizik pernah memberikan citra apa di Indonesia ini? Itu aja penilaiannya. Ya. Itu jangan ngajak perang perang dulu lawan nafsu, perang dulu lawan emosi, perang dulu lawan ego, itu baru gitu ya. Ya, perang dulu itu lawan redam. Namanya Habib ya harus bisa menahan emosi, hawa nafsu. Yang namanya nggak dikit-dikit marah, kolesterol Pak. Ya, nanti kolesterol, darah tinggi, teriak-teriak. Ya, nih. Gitu ya, Ki ya. Waduh, kalau jangan bilang umroh juga. Kalau umroh kan untuk kegiatan suci umat Islam, Ki. Dia kan nggak menjalankan. Dia kan cuma kabur. Iya. Kan saya lihat nggak ada ya. Nggak ada. Kalau saya salah. Aura-auranya di Indonesia itu nggak ada lagi. Oh, bau-baunya ya, Ki ya. Iya. Itu tuh panas takut kan. Ya. Jangan pernah menantang umat-umat Islam yang darah leluhurnya itu seorang pejuang. Ini anggota-anggotanya Habib Alawi itu, wah iya itu bekas leluhur saya memenangkan perang. Di Sunan Ampel juga leluhur saya. Makanya tuh, makanya kalau nyuruh pengikut-pengikutnya itu ada bagian untuk buat kuburan palsu, bagian untuk buat hadis palsu, buat untuk sejarah palsu, sejarah bukan sejarah dari leluhur-leluhurnya menjadi mulia, ada itu. Oh, ada bagian-bagiannya. Ada yang bagian pembisnisnya, kalau misalnya kalau datang ke sana ngeluarin uang apa tuh. Ngaten ya Ki ya. Tuh dengerin ya, ini semuanya. Ayo
Ya, pribumi ini untuk semua pribumi di Indonesia. Kita punya harkat dan martabat. Ya. Kalau dulu ya, kenapa kuburan-kuburan palsu itu tidak berani dibongkar? Karena masih ada yang benteng ini belakang. Sekarang nggak ada lagi. Ya, sampai ujung semut pun akan dibongkar karena itu palsu, tidak ada isinya. Nggak ada isinya ya, Ki ya. Baik. Ya, ini yang terakhir. J. Seorang laki-laki yang sedang menulis di goa ya, atau melukis di goa ya. Ini artinya yang terakhir ya. Siap-siap ya. Akan ada pemboikotan massal untuk para habib-habib manapun saja yang bergelar Yaman. Ya. Di sini ulama-ulama Islam Nusantara ya. Kiai Nusantara sudah bersatu padu ya untuk memboikot mereka untuk tidak berdakwah di daerah-daerah. Betul. Ya. Nah, satu boikot awalnya dari boikotan ya, dan kedua akan diusir dari Indonesia ini. Ya, saya pastikan akan diusir dari Indonesia ini karena membuat keonaran sesama agama. Betul. Keonaran ya. Sesama agama. Dan membuat berita-berita palsu tentang agama. Karena apa? Apabila tidak ditangani segera, mereka akan melahirkan bibit-bibit iblis-iblis baru yang berwujud manusia. Tuh dengerin. Ya, inilah pemerintahan ulama-ulama kiai-kiai Nusantara akan membuat bersatu padu untuk memboikot dan untuk mengusir Yaman tersebut, Habib-habib Yaman ya keluar dari Indonesia. Saya pastikan di tahun 2025 ini. Betul. Matanya Ki ya. Harus, ini Mas Jawa juga harus mendukung hal tersebut. Karena kenapa? Kalau seandainya tahu diri dan mengikuti aturan dan tidak membelok-belokkan sesuatu hal, mungkin kita warga pribumi menerima ya Ki ya. Tapi kan ini sudah tidak, Rek ya. Ini kalau benar kata Ki Macan, kalau seandainya dibiarkan ke depannya ya, dia akan merubah segalanya. Betul. Ya, merubah dengan imajinasi halusinasinya untuk meninggikan dia. Nanti diaku-akuin semua. Semuanya akan diaku-akuin. Berjuang dia tahu warga-warga Indonesia ini orangnya nggak enakan, bukan nggak enakan, mereka mempunyai akhlak yang tinggi. Betul. Ya, bukan nggak enakan, tapi kalau kalian sentuh mereka, ya kelar hidupmu, kelar, ya, karena kalian tahunya seperti itu, karena mereka lebih dari itu nanti. Gitu ya. Kelar. Saya lihat nanti akan ada boikot-boikotan. Bagus. Kuatkan perbentengan kita untuk tidak ada iblis-iblis yang masuk untuk menghancur leburkan agama Islam. Betul sekali. Ya, kita kasih tahu bahwa agama Islam itu agama yang tenang, yang adem, yang harmonis. Karena ada dia, itu tadi menggelora semuanya dengan tujuan mereka nggak berani maju ke depan. Mereka di belakang layar, ayo maju. Gak berani di depan karena mentalnya seperti itu. Ingat ya, orang yang sok-sokan kaya ya, yang gayanya hedon, dia belum tentu kaya ya. Orang begini juga nih, orang yang sok-sok berani dia belum tentu berani. Jadi justru berhati-hatilah dengan orang-orang yang diam, karena marahnya melebihi setan. Tapi orang yang berkoar-koar itu biasanya tidak tidak sesuai dengan koarannya ya Ki. Tapi kalau untuk yang Bapak Bahar ini, saya pernah lihat nih, lawan seimbangnya adalah yang si Bapak TJ. TJ Aceh itu seimbang itu. Ya. Tapi saya memantau terus nih. Ya. Bahar, kalau kuat ya itu Bapak TJ itu. Anyep kan kau? Karena kalau Bapak TJ tahu semuanya. Ya. Ngoten iki ya. Waduh. Ini tadi ya. Mohon maaf ini untuk kakak-kakak semuanya, kenapa pintu misteri membongkar dari sisi spiritual untuk Habib ini, untuk si Pak Bahar dan si Rizky, karena memang perlu dan patut ya. Tapi kembali lagi kita kembalikan pada kalian semuanya. Ya.
Yang mau mempercayai apa yang kelihatannya Ki Macan ya silakan. Yang tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi kembali lagi ya, Mas Jawir memang tidak menyetujui apabila negara Indonesia, apabila orang tersebut menghina perjuangan dari para wali-wali, terutama Wali Songo. Betul. Ya, karena Mas Jawir Islam Nusantara. Iya, sama. Ya, yang dimana ada suatu hari tertentu Mas Jawir pun juga harus sowan ke Gunung Jati, ya, ke 7 sumur. Nah, walaupun hanya sekedar memberikan doa Al-Fatihah, nah napak tilas ke sana. Ya. Adat istiadat leluhur kita akan dimusnahkan nanti, yang dianggap akan haram menurut dia. Dan adat leluhur dia akan dikeluarkan untuk menutup kebudayaan kita. Itu tujuannya. Itu tujuannya, Ki. Tuh, dengerin ya. Makanya kalau kalian yang menonton terus kemudian menganggap hal ini sepele, tidak akan jadi sepele kalau kalian menyepelekan. Betul. Ya, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga pribumi ya, untuk terus menjunjung tinggi apa yang menjadi adat kebudayaan ya Ki ya, perjuangan dari para pahlawan, para wali-wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Bukan si Yaman. Bukan, nggak ada dia. Leluhurnya pada tidur pada saat itu. Nah, bahkan ada Pak Profesor Mahfud MD itu mengatakan bahwa ada satu tuh yang katanya ngaku-ngaku enggak, itu dia malah yang tidak menginginkan pribumi untuk menyerang Belanda. Itu leluhurnya dia tuh. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Ya nanti admin tunjukin dah ya. Nih plat G. Ya. Ngoten Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Wah, berapi-api ya Ki kalau menjunjung tinggi NKRI soalnya. Karena perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Betul. Tumpah darah. Tumpah darah. Pahlawan Diponegoro aja seperti apa? Pahlawan Diponegoro masih ada anunya Wali Songo itu. Ya Ki ya. Bagaimana dia bergerilya seperti itu? Saya tidak terima kiai-kiai Nusantara direndahkan hanya karena habaib. Tidak mau negara-negara Indonesia diakuin karena habaib Yaman itu. Enak aja. Makanya saya muncul di sini. Nah, apalagi yang masalah merendahkan itu loh Mas Jawir. Nah, gini yang katanya satu habaib itu lebih mulia daripada 70 kiai. Kurang ajar. Itu. Tidak terima saya. Ngoten iki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir juga mau men-spill ke media-medianya Ki Macan ya, Rek ya. Nah, kakak-kakak semuanya para penonton Nippon Pintu Misteri ya. Untuk medianya Ki Macan semprot lagi biar tenang. Oh, ngoten. Lagi Ki. Nah, itu tadi loh, kalau bahas iblis-iblis seperti itu suka energinya menyerang. Bukan menyerang, menular. Nah, ini Mas Jawir nggak mau ketularan dengan energinya sih negatif. Amit-amit Cabang Bayi ya. Jauh. Mas Jawir ngambil parfum Aura Sang Jagat. Dulu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini untuk media-medianya Mas Ki Macan yang seperti Mas Jawir pakai ini parfum Sang Jagat. Ini kalian bisa mendapatkannya itu di admin 1 dan admin 2 ya Ki ya. Ini media pertama kali Ki Macan keluarkan ya, dan sudah terjual 9.000 botol karena ini sudah hampir 4 tahun ya Ki, 3 tahunan ya untuk parfum Aura parfum Sang Jagat. Ini syarat yang diperlukan Ki Macan adalah nama lengkap dan golongan darah. Jadi kalau kalian belum tahu golongan darah harus cek dulu ya Ki ya. Tujuannya untuk menyelaraskan energi dan juritnya Ki Macan yang akan diisikan ya untuk parfum Aura parfum Sang Jagat. Nah, kalau untuk parfum energi bulan purnama, nah ini kurang lebih sama ya manfaatnya seperti parfum Sang Jagat, namun untuk parfum energi bulan purnama ini syarat yang diperlukan Ki Macan itu nama lengkap dan zodiak. Ini kalian bisa dapatkan melalui admin 3 atau kalian bisa melalui toko online itu di Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Kalau untuk transaksi melalui adminnya Pintu Misteri, dipastikan nomor rekeningnya hanya nomor rekening BCA dengan nomor 3631366994 atas nama Selamat Haryadi, karena ada beberapa yang sebelumnya kejadian ada penipuan yang mengatasnamakan Pintu Misteri. Jadi dipastikan nomor rekeningnya ya Rek ya. Nah, dan jangan lupa penonton Nippon Pintu Misteri untuk terus mengikuti Facebook Ki Macan.
Karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri, jangan lupa ikuti juga Facebook Ki Macan. Dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan untuk rokok semuanya Ki Macan yang gratis, itu syaratnya hanya like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini, Rek. Niki kagem media-media di Ki Macan lengkap dengan nomor telepon di atasnya, nomor admin resminya, WA admin resmi. Toko online hanya di Shopee, nama tokonya Pintu Misteri ya. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus menggaungkan rencana dan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Kita dukung agar Ketua DPR untuk cepat-cepat mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Dan jangan mau di pengalian isu ya. Tetap fokus untuk pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Miskinkan mereka. Miskinkan para koruptor, karena itu harta kita rakyat Indonesia yang seharusnya untuk kesejahteraan kita, untuk kemakmuran kita, untuk pendidikan kita. Tapi dimakan habis-habisan oleh para koruptor, mafia-mafia. DPR, ketua DPR, kalau kalian benar-benar Dewan Perwakilan Rakyat, jangan diulur-ulur, jangan berbelit-belit. Buruan, sahkan RUU perampasan aset para koruptor. Dan jangan lupa, wajib dan harus kita doakan selalu untuk NKRI. Harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, atas izin Tuhan. Akhirnya, setelah saya doakan, saya ritualkan dan saya khususkan, media terbaru saya sudah keluar, yaitu saya beri nama minyak urut Mushillah. Yang mana minyak urut warisan leluhur. Ya, minyak urut ini ya banyak kegunaannya. Bisa diurut, dibalur, ataupun digosok. Terbuat dari bahan-bahan alami yang sangat aman sekali. Tidak panas dan tidak berbau menyengat. Banyak manfaat yang didapat dari minyak urut Mushillah ini. Ya. Salah satunya untuk mengatasi badan pegalinu, melancarkan peredaran darah, nyeri otot sendi, ya, kaki pegal atau kram, perut kembung, masuk angin, saraf kejepit atau nyeri pinggang, punggung atau pundak berat dan sakit, rematik, stroke, benjolan pada tubuh kalian dioleskan, ya, leher terasa berat, dan juga bisa mengobatin sakit gatal-gatal pada kulit, dan masih banyak lagi. Dan kehebatannya, minyak urut Mushillah tidak disukai oleh energi-energi negatif dan jin-jin kafir yang bersarang di tubuh manusia, yang mengakibatkan badan manusia tersebut sakit. Ngoten nggih ya, maharnya Rp250.000 belum termasuk ongkir. Silakan bisa menghubungi admin 3 atau melalui toko online Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut karena kamu berjalan dengan lambat, tetapi takutlah jika kamu hanya bisa berdiam diri. Gitu ya, karena lebih baik berjalan lambat daripada berdiam diri. Tapi kalau berjalan lambat dengan berjalan cepat, ya kalau bisa dia cepat. Ini apabila kalian berbandingkan. Nah, jadi lebih baik kita melangkah. Matur nambah nuwun. Saya Mas Jawir, saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.